Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Lisa Afrilia dengan NIM N1A11978 eee, dari peminatan epidemiologi. Oke, maksud dari video kali ini adalah untuk pemenuhan tugas dari Ibu Mata Buta Buta. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah screening risiko tinggi periode prenatal, antenatal, dan postnatal. Nah, langsung saja. Oke, bisa kita lihat di sini ada screening risiko tinggi periode antenatal, prenatal, dan postnatal. Sebelum itu, apa aja sih pembahasan dari materi kita kali ini? Nah, bahasan pertama adanya screening risiko tinggi periode prenatal, yang kedua screening risiko tinggi periode prenatal, dan yang ketiga screening risiko tinggi periode postnatal. Selanjutnya, nah sebelum kita masuk ke materi screeningnya, kita lihat dulu nih datanya. Nah, salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan masyarakat adalah dengan melihat angka kematian ibu. Nah, menurut WHO, pada tahun 2017, sebanyak 295.000 kematian ibu terjadi di seluruh dunia. Dan kematian yang ada di Indonesia, kematian ibu yang ada di Indonesia, tertinggi ketiga di Asia Tenggara. Selanjutnya, berdasarkan data Pusat Kesehatan dan Informasi Kementerian Kesehatan pada tahun 2014, penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah pendarahan. Nah, pendarahan yang terjadi ini pada saat persalinan. Ini tuh menyumbang sebanyak 30,3% penyebab utama kematian ibu. Salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil atau antenatal care. Ini sesuai dengan Kementerian Kesehatan tahun 2015. Selanjutnya, menurut UNICEF pada tahun 2010, bahwa untuk menjamin kehamilan yang sehat dan aman untuk semua ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya paling sedikit itu 4 kali. Adapun indikator pemantauan capaian dari pelayanan antenatal adalah pemeriksaan kehamilan lengkap atau K4. Nah, persentase untuk pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali ini pada secara nasional pada tahun 2017 yaitu 77,4%. Nah, angka ini belum mencapai target dari Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai 2019 yaitu persentase sebanyak 80%. Nah, menurut Retaningsi pada tahun 2009 dalam penelitiannya, dia mengatakan bahwa kecenderungan kematian pada kelompok ibu yang tidak pernah datang atau kurang dari 4 kali pemeriksaan kehamilan ini 3,5 kali lebih besar daripada ibu yang memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali. Oke. Nah, pertama kita bisa lihat dari screening risiko tinggi periode antenatal. Sebelum itu, antenatal itu apa sih? Nah, pelayanan antenatal itu dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan profesional kepada setiap ibu hamil yang bertujuan untuk memastikan agar kondisi ibu dan janin sehat selama kehamilan. Nah, apa saja screeningnya? Pertama adanya screening penimbangan berat badan. Nah, pada ibu hamil, penambahan berat badan kurang dari 9 kilo selama kehamilan atau kurang dari 1 kilo setiap bulan itu menunjukkan adanya gangguan pertumbuhan pada janin. Yang kedua adanya pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Nah, lila ini tuh sebagai screening dengan kurang kita sebagai screening untuk melihat adanya cake atau kurang energi konis. Nah, berapa sih ukuran untuk lila?
Nah, apabila Lila kurang dari 23,5 cm, maka ibu mengalami kek dan berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Yang kedua, adanya pengukuran tekanan darah. Nah, untuk mendeteksi adanya hipertensi, di mana pengukurannya itu besar dari 140 per 90 mmHg. Perlu diwaspadai adanya tanda-tanda preeklamsia yang lain seperti edema wajah, tungkai atau proteinuria, pengukuran tinggi fundus uteri. Setiap kunjungan antenatal dilakukan untuk mendeteksi pertumbuhan janin dan kesesuaian dengan usia kehamilan. Nah, yang keempat adanya hitung denyut detak janin atau DDJ yang dimulai dari akhir trimester 1. Nilai normal dari DDJ atau denyut jantung janin adalah 120 sampai 160 kali per menit. Nah, jika pada trimester ketiga bagian bawah janin atau bukan kepala belum masuk ke panggul, maka ini perlu diwaspadai adanya kelainan letak, panggul sempit, atau masalah lain. Screen yang kelima adanya untuk mencegah tetanus neonatorum, maka setiap ibu hamil ini akan diberikan imunisasi. Imunisasi TT yang disesuaikan dengan status imunisasi ibu. Adapun pemberian tablet tambah darah yang minimal 90 tablet sejak kontak pertama. Selanjutnya adanya pemeriksaan laboratorium secara rutin pada trimester pertama, yaitu pemeriksaan hemoglobin, golongan darah, pemeriksaan lain atau indikasi seperti protein putin, gula darah atau reduksi, malaria, batang tahan asam, BTA, sifilis, HIV. Selanjutnya, screening risiko tinggi periode prenatal. Nah, prenatal apa sih? Nah, periode prenatal atau periode awal sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai menjadi janin dan akhirnya sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Nah, biasanya berlangsung selama 9 bulan atau sekitar 280 hari. Lanjut, kita ke screening periode prenatal. Sebelum itu, screening periode prenatal ini terbagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, kita lihat dulu nih, tes screening untuk trimester pertama. Apa aja sih? Ada apa aja? Nah, pertama adanya tes ultrasonografi atau USG. Nah, pemeriksaan USG ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan posisi serta ukuran bayi dalam kandungan. Tes ini juga dapat membantu dokter untuk mengetahui ada tidaknya risiko cacat lahir melalui pengamatan struktur tulang dan organ bayi. Pada usia kehamilan 11 sampai 14 minggu, ibu akan menjalani tes USG NT atau nuchal translucensi untuk mengetahui apakah si bayi ini berisiko Down syndrome atau tidak. Selanjutnya tes darah. Nah, tes darah ini sangat penting untuk ibu hamil dan ibu hamil menjalani 2 jenis tes darah. Pertama, tes Pregnancy Associated Plasma Protein dan tes hormon HCG. Nah, protein dan hormon tersebut diproduksi plasenta di awal kehamilan, sehingga jumlahnya tidak normal. Ada kemungkinan risiko kelainan kromosom lebih tinggi. Tes darah juga digunakan untuk mengetahui kondisi tubuh ibu, apakah bebas dari infeksi TORCH atau tidak. Nah,
Tes ini merupakan akronim dari 5 jenis infeksi menular, yaitu toksoplasmosis, penyakit lain termasuk HIV, sifilis, rubella. Selain itu, tes darah juga akan digunakan untuk menentukan golongan darah dan resus ibu. Nah, yang menentukan RH ibu dengan janin yang sedang tumbuh. Tes terakhir untuk trimester pertama yaitu chorionic villus sampling. Nah, tes ini berguna di mana dokter akan mengambil potongan kecil dari plasenta untuk diobservasi. Biasanya, tes ini merupakan lanjutan dari tes USG-NT dan tes darah, di mana menunjukkan hasil yang tidak normal. Adapun tujuan dari tes ini adalah untuk memastikan gejala kelainan genetik pada janin. Oke, tes screening trimester kedua untuk periode prenatal. Pertama, adanya tes darah. Nah, saat trimester kedua ini, mencakup beberapa tes darah yang disebut multiple markers. Tes ini dilakukan untuk mengetahui adanya resiko cacat lahir atau kelainan genetik pada bayi. Ini lumayan penting ya, sangat penting. Adapun tes darah ini meliputi kadar alfa fetoprotein AFP. Ini adalah protein yang biasanya diproduksi oleh hati janin dan terdapat dalam cairan yang mengelilingi janin dan menyilang plasenta ke dalam darah. Tingkat AFP yang tidak normal mungkin akan meningkatkan risiko seperti spina bifida, sindrom Down, atau kelainan kromosom lainnya, cacat di perut janin dan kembar. Kadar hormon yang diproduksi plasenta antara lain HCG, estriol, dan inhibu. Selanjutnya adanya tes gula darah. Tes gula darah ini untuk mendiagnosis diabetes gestasional. Ini sangat penting di mana kondisi ini bisa berkembang selama kehamilan dan juga dapat meningkatkan kelahiran secara sesar karena bayi dari ibu dengan diabetes gestasional biasanya memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, screen yang ketiga yaitu amniocentesis. Selama amniocentesis, cairan ketuban dikeluarkan dari rahim untuk diuji. Nah, ini tuh berisi sel janin dengan susunan genetik yang sama seperti bayi. Adapun tes ini biasanya dilakukan setelah minggu ke-15 kehamilan. Tes ini dianjurkan jika screening tes saat hamil menunjukkan hasil yang tidak normal. Yang kedua, memiliki kelainan kromosom selama kehamilan sebelumnya. Yang ketiga, ibu hamil berusia 35 tahun atau lebih. Nah, yang keempat ini memiliki riwayat keluarga dengan kelainan genetik tertentu. Selanjutnya adanya screening trimester ketiga. Itu pertama adanya screening Streptococcus group B. Nah, Streptococcus group B adalah kelompok bakteri yang dapat menyebabkan infeksi serius pada ibu hamil dan bayi yang baru lahir. GBS ini pada wanita sehat sering ditemukan di daerah mulut, tenggorokan, saluran pencernaan, dan vagina. Tes yang kedua yaitu menilai perkembangan bayi dan persiapan melahirkan. Yang ketiga, memeriksa ada tidaknya kelainan kongenital mayor. Selanjutnya, pembahasan ketiga kita yaitu screening risiko tinggi periode postnatal. Postnatal adalah masa di mana manusia ini sudah dilahirkan sampai tua. Masa ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan kemudian akan mengalami pertumbuhan dalam jangka waktu yang lama, mulai dari
bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga berujung pada lansia. Pada saat usia yang tua atau lansia, maka berakhirlah masa prenatal yang di kemudian hari akan meninggal. Apa aja sih screening pada periode postnatal? Pertama adanya screening tes darah. Nah, screening tes darah ini sangat penting ya, di mana kita akan memeriksa kondisi kesehatan yang langka namun serius pada bayi. Selanjutnya, biasanya tes darah ini diambil dari tumit bayi, di mana tumit bayi akan disuntikkan dan diambil darahnya sedikit saja. Selanjutnya kita kembali, selanjutnya adanya screening pendengaran. Nah, tes ini sangat berguna, yaitu untuk memeriksakan adanya gangguan pendengaran pada bayi. Untuk tes ini, penyedia menempatkan earphone kecil di telinga bayi dan menggunakan komputer khusus untuk memeriksa bagaimana bayi merespon suara. Selanjutnya adanya screening jantung. Nah, screening jantung ini digunakan untuk menyaring bayi untuk sekelompok kondisi jantung yang disebut cacat. Nah, cacat jantung bawaan kritis atau PJK. Ini menggunakan tes sederhana yang disebut oximetri nadi. Pulse oximetri memeriksa jumlah oksigen dalam darah bayi dengan menggunakan mesin pulse oximeter dan sensor yang ditempatkan pada kulit bayi. Oke, di sini saya mengambil pembahasan tentang screening penyakit pada postnatal, yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan adalah masalah pada struktur jantung dalam kelahiran bayi, di mana sekitar 1 dari 100 bayi baru lahir memiliki penyakit jantung bawaan dengan kondisi bervariasi. Ada yang ringan sampai berat. Nah, penyakit ini biasanya muncul karena perkembangan jantung janin yang belum komplit atau abnormal pada masa awal kehamilan. Jika dilakukannya screening jantung pada dalam janin, bila dilakukan screening jantung anak dalam janin dan setelah kelahiran, nah dokter ini dapat mengambil langkah untuk penanganan yang tepat. Sejumlah jenis penyakit jantung bawaan yang tergolong kritis yang mengancam jiwa sehingga membutuhkan perawatan dan penanganan lebih baik. Berikut ini adapun contoh jenis penyakit jantung bawaan kritis, yaitu coarctatio aorta, yang kedua ventrikel kanan outlet ganda, yang ketiga transposisi arteri besar, yang keempat anomali Epstein, yang kelima sindrom jantung kiri hipoplastik. Nah, screening jantung juga bisa dilakukan pada tahap kehamilan, di mana dokter kandungan akan menyarankan screening jantung sebelum bayi lahir jika orang tua dulu lahir dengan penyakit jantung bawaan. Jadi orang tua dari si bayi ini lahir dengan penyakit jantung bawaan, dan itu sangat dianjurkan dokter untuk melakukan screening sebelum bayi lahir. Nah, yang kedua itu anak sebelumnya memiliki penyakit jantung bawaan. Tentu ya, ini sangat menjadi hal dasar untuk kita melakukan screening jantung bayi sebelum lahir. Yang ketiga, ibu mengonsumsi narkotik, alkohol, atau obat yang bisa memicu kelainan jantung. Orang tua mengidap diabetes, detak jantung bayi abnormal saat dokter menjalankan tes USG. Nah, screening jantung sejak dini itu sangat penting untuk mengidentifikasi penyakit jantung bawaan klinis.
anak yang lahir dengan diagnosis CCHD pada masa kehamilan lebih berpeluang selamat hingga menjalani operasi jantung ketimbang yang terdiagnosis ketika telah lahir. Jadi maksudnya tuh jika dia sudah ter, uh, dia sudah screening, terus dilihat bahwa dia teridentifikasi dengan penyakit jantung bawaan, maka sebelum itu sudah ada nih yang tahap-tahap yang akan dilakukan dokter untuk mencegah bayi lahir dengan jantung bawaan dan ini berpeluang selamat hingga menjalani operasi jantung. Selanjutnya, prosedur screening jantung anak bergantung pada tahap dilakukannya screening. Apakah pada masa kehamilan, saat baru lahir, atau ketika anak sudah beranjak dewasa. Proses tes ekokardiogram saat janin dalam kandungan mirip dengan pemeriksaan USG biasa. Dokter kandungan akan mengecek kondisi jantung anak dengan alat ekokardiogram khusus janin. Sedangkan screening jantung anak dengan oximeter nadi dilakukan ketika bayi baru beberapa jam lahir. Umumnya 3-6 jam atau maksimal 72 jam setelah kelahiran. Prosedurnya, dokter atau perawat akan menggunakan alat oximeter nadi dengan memasukkan jari bayi ke dalam alat itu. Oximeter akan menunjukkan tingkat oksigen dalam darah arteri. Nah, jika dari hasil pengukuran oximeter menunjukkan kelainan, prosedur akan diulang lagi dalam 1-2 jam untuk hasil yang definitif. Bila tingkat oksigen kembali rendah, prosedur selanjutnya adalah ekokardiogram. Dalam pemeriksaan, dokter akan melihat posisi irama, suara, gumaman, dan volume denyut jantung. Setelah mendapatkan diagnosis, maka dokter akan melakukan tindakan sesuai dengan hasil screening jantung tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.